sebelum mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami punya waktu yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini anak-anak-Mu yang membuka hati kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tolong, ada anak hilang. Ada anak hilang. Tolong, ada anak hilang. Wah, anak-anak. Malam itu di suatu desa, bapak-bapak ribut heboh mencari anak yang hilang. Siapa anak yang hilang itu ya anak-anak? Rupanya di kampung itu ada anak yang bernama Rudi. Rudi hilang. Dia tidak pulang ke rumah. Kenapa Rudi bisa hilang ya anak-anak? Wah, anak-anak, malam itu bapak-bapak rame. Mereka memutus. Rudi hilang. Wah, anak-anak, Rudi tidak pulang-pulang dari siang. Rupanya Rudi bermain sama teman-temannya seharian. Dan sampai malam dia belum pulang. Ada di mana Rudi ya? Wah, anak-anak, ternyata Rudi lagi nangis. Saya nggak bisa pulang. Saya takut. Aduh, saya takut. Wah, anak-anak, Rudi tersesat di hutan karena dia keasikan main. Hari sudah gelap, dia tidak tahu jalan pulang. Anak-anak, Rudi nangis. Dia menyesal sekali karena dia main seharian. Dia menangis, dia bilang, harusnya malam ini saya bisa merayakan Natal sama orang tua saya. Sekarang saya nggak bisa pulang. Aduh, gimana? Wah, anak-anak, kalau kamu tersesat, hilang, gak bisa pulang, gimana perasaan kamu? Pasti kamu takut seperti Rudi. Rudi sangat ketakutan. Orang banyak bapak-bapak di desa itu mencari Rudi sambil memukul kentongan supaya Rudi bisa mendengar panggilan dari orang-orang yang mencari dia. Anak-anak, tahukah kamu dan saya juga adalah orang-orang yang hilang, orang yang tersesat. Kamu dan saya bukan tersesat di hutan. Kamu dan saya bukan hilang karena tidak tahu jalan pulang ke rumah. Anak-anak, di Alkitab dikatakan, di Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Anak-anak, kamu dan saya adalah orang-orang berdosa. Kamu dan saya tersesat di dunia ini karena sering melakukan dosa. Anak-anak, dosa yang kamu dan saya buat satu kali saja. Misalnya, kamu sudah bohong satu kali. Kamu sudah tidak taat satu kali. Kamu sudah malas satu kali. Itu sudah cukup membuat kamu dan saya hilang di dunia ini. Kamu dan saya tidak bisa masuk ke dalam surga. Anak-anak, dosa membuat kamu dan saya rusak. Rusak apanya ya? Pikirannya, hatinya, perbuatannya. Dan itulah yang menyebabkan kamu dan saya disebut orang-orang yang terhilang, orang-orang yang tersesat di dunia ini. Nah, Rudi tersesat di dalam hutan. Dia nggak bisa pulang ke rumah. Anak-anak, malam itu harusnya Rudi merayakan Natal dengan orang tuanya di rumah. Tetapi Rudi malam itu lagi nangis. Saya nggak bisa pulang. Gimana, saya nggak bisa pulang. Anak-anak,
Rudi yang hilang, Rudi yang tersesat di hutan dicari oleh orang banyak supaya dia bisa pulang. Nah, sekarang bagaimana dengan kamu dan saya? Kamu dan saya adalah orang berdosa. Kamu dan saya adalah orang yang terhilang, yang tersesat di dunia ini. Anak-anak, Alkitab memberitahukan kepada kita, Allah begitu mengasihi kamu dan saya yang berdosa. Allah tidak menghendaki kamu dan saya hilang atau binasa karena dosa. Allah tidak menghendaki kamu dan saya terus tersesat di dunia ini. Allah mau mencari dan menyelamatkan kamu yang berdosa. Bagaimana cara Allah mencari dan menyelamatkan kamu? Anak-anak, di dalam Alkitab dituliskan bahwa karena Allah begitu mengasihi kamu dan saya yang berdosa, Dia mau datang ke dunia menjadi manusia. Itulah cara Allah mencari kamu dan saya, supaya kamu dan saya tidak hilang karena dosa. Ketika Allah menjadi manusia, Dia menepati janjinya untuk menjadi juru selamat. Peristiwanya dicatat di dalam Alkitab. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11 dikatakan begini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Wow, berita yang menggembirakan, berita yang mendatangkan sukacita besar. Malaikat Tuhan memberitahukan, jangan takut, karena ada berita besar, yaitu juru selamat Yesus Kristus sudah lahir. Siapa Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus adalah Allah yang rela menjadi manusia untuk mencari kamu dan saya orang berdosa. Anak-anak, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia, anak-anak malaikat Tuhan memuji Allah. Mereka bersorak-sorai menyambut kedatangan juru selamat ke dunia ini. Di dalam Lukas 2 ayat 14, bala tentara surga memuji Allah. Mereka berkata seperti ini, "Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Wah, anak-anak, waktu Tuhan Yesus lahir ke dunia, datang untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa, seluruh bala tentara surga memuji dan memuliakan Allah. Anak-anak, para gembala membawa berita itu juga kepada Yusuf dan Maria yang waktu itu sudah menyaksikan, dan mereka mengalami sendiri bagaimana Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Maria dan Yusuf dipakai oleh Allah untuk menjadi orang tua dari bayi Yesus yang lahir ke dunia sebagai manusia. Anak-anak, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya jadi bayi kecil terus, tetapi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa, orang yang hilang, yang tersesat di dunia ini, termasuk kamu dan saya. Nah, anak-anak, ketika dewasa, Tuhan Yesus rela menderita. Dia diejek, dia dihina, dia diludahin, dia dipukulin, dia dicambuk, dia diberi mahkota duri, dan tangan kakinya dipaku di kayu salib. Untuk apa? Untuk membuktikan kasihnya yang begitu besar kepada kamu dan saya yang berdosa. Tuhan Yesus kemudian menyerahkan nyawanya di kayu salib. Dia mati untuk memikul seluruh hukuman dosa kamu dan saya. Anak-anak, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mencari kamu dan saya yang hilang karena dosa. Apakah Tuhan Yesus mati terus? Alkitab mengatakan, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dia mengalahkan maut, dia mengalahkan dosa. Tuhan Yesus berkata,
Dia datang ke dunia untuk mencari, menyelamatkan kamu yang berdosa, dan dia mau mengampuni kamu dari segala dosa. Anak-anak, Tuhan Yesus sudah mencari kamu ke dunia ini dengan cara datang ke dunia, rela menyerahkan nyawanya di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Anak-anak, Tuhan Yesus ingin kamu dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mencari dan menyelamatkan kamu dari dosa. Nah, sekarang bagaimana dengan Rudi? Rudi pada waktu itu akhirnya diketemukan. Dia kembali ke rumahnya, dia bertemu dengan orang tuanya. Rudi mengakui segala kesalahannya ke orang tuanya. Dia minta maaf, "Mama, Papa, maafkan Rudi ya. Rudi sudah nakal, main tidak tahu waktu." Mama papanya mengampuni Rudi. Anak-anak, terlebih lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mengampuni kamu yang berdosa. Jika kamu hari ini mau datang kepada Tuhan Yesus, mau berkata, "Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya pernah nakal, saya pernah malas, saya pernah bohong. Banyak dosa yang sudah saya buat. Saya minta ampun kepadamu Tuhan Yesus. Hari ini saya mau berkata, saya percaya Engkau sudah mencari dan menyelamatkan saya dengan cara Engkau mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan saya." Anak-anak, percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Anak-anak, kita akan mengulang ayat hafalan kita hari ini, yaitu dari Lukas 19 ayat 10. Ayo kita akan ucapkan bersama-sama ya. Lukas 19 ayat 10. "Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Anak-anak, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini mencari dan menyelamatkan kamu yang berdosa. Hari ini, adakah anak-anak yang mau mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Angkat tangannya. Puji Tuhan. Kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Alkitab mengatakan seperti ini. Di 1 Yohanes 1 ayat 7b. 1 Yohanes 1 ayat 7b berkata, "Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa." Anak-anak, ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, hatimu yang kotor karena dosa disucikan, dibersihkan dari segala dosa. Tuhan Yesus membuat hati kamu bersih. Dan pada saat yang sama, Tuhan Yesus berjanji, ketika kamu dan saya percaya kepadanya, Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Pada saat kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu sudah memperoleh kepastian hidup yang kekal. Kamu pasti akan masuk ke dalam surga. Kamu sudah pasti diampuni dari segala dosa. Dan anak-anak, ketika kamu ada di dunia ini, karena kamu sudah percaya Tuhan Yesus berjanji di dalam Ibrani 13 ayat 5b. Ibrani 13 ayat 5b berkata begini, "Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Anak-anak, mari kita akan menghafal Ibrani 13 ayat 5b ini. Seperti ini ya, ikutin saya. Ibrani 13 ayat 5b. Mulai dari kelingking ya. Tuhan Yesus, jari manis, sekali-kali, sekarang jari tengah, tidak akan telunjuk membiarkan engkaunya ganti namamu, Rahel. Dan Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Rahel. Ibrani 13 ayat 5b.
Kita ulang satu kali lagi. Ini janji Tuhan Yesus bagi kamu dan saya yang percaya kepadanya. Ingatlah, Tuhan Yesus menyertai kamu selama-lamanya. Kita ulang ya satu kali lagi. Ibrani 13 ayat 5b. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan, sebut namamu, ya, Rahel, dan Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Rahel. Ibrani 13 ayat 5b. Puji Tuhan. Anak-anak, bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidupmu dan bersyukurlah karena Tuhan Yesus sudah mencari, sudah menyelamatkan kamu dan saya yang terhilang. Sekarang kamu dan saya tidak terhilang lagi. Kamu dan saya sudah menjadi anak-anak Allah, sudah menjadi milik Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Hari ini kita bersyukur karena kita tahu Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Dia sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Anak-anak, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan berdoa karena sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa, dan anak-anak yang mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus hari ini bisa mengikuti saya berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Sekarang, hari ini saya mau mengaku di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus sudah menderita di kayu salib, sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena saya sudah memperoleh hidup yang kekal, saya menjadi anak Allah, dan saya disertai oleh Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.